Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok Dusun 3B ingin mempresentasikan tugas besar penilaian lahan dan properti. Berikut anggota kelompok dari kelompok Dusun 3B. Yang pertama itu Mustika Julianti dengan NIM 12023058, M. Fahrul Fadli dengan NIM 12023054, Tia Aprilia NIM 12023086, Hafiz Albana Audi dengan NIM 12023051, Abi Hidayatullah dengan NIM 12023052, Fatur Rahman Apriliansyah dengan NIM 12023057, Joseph Fernando dengan NIM 12023066. Berikut poster dari Dusun 3B. Kemudian di sini Dusun 3B itu berlokasi di Jalan Swadaya, Desa Karanganyar, Dusun 3B, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung dengan kode pos 35365. Kemudian objek penilaian di Dusun 3B ini, objeknya itu tanah kosong di lokasi Jalan Swadaya, Desa Karanganyar, Dusun 3B, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan. Dengan dokumen bukti kepemilikan itu AJB, atas nama sertifikat itu Nyonya Masnun, tanggal terbit 5 Agustus 2015, luas tanah 1136 meter persegi. Berikut identifikasi lokasi makro di mana Dusun 3B ini terletak di Desa Karanganyar. Kemudian Dusun 3B, identifikasi lokasi mikro yang sudah ditandai dengan cap berwarna merah. Kemudian identifikasi lokasi mikro di mana objek penilaian seperti pada gambar berikut. Kemudian foto-foto yang berada di Desa Karanganyar, terdapat Tugu Karanganyar, Pasar Karanganyar, Puskesmas, kantor pos, serta pondok pesantren. Berikut tugu dan jalan masuk menuju Desa Karanganyar. Kemudian pasar yang berada di Desa Karanganyar. Kemudian ada Puskesmas Desa Karanganyar. Ada kantor pos Desa Karanganyar. Dan pondok pesantren Nyanbul Ulum. Kemudian ini merupakan jalan akses menuju Dusun 3B. Kemudian terdapat foto objek penilaian. Ini merupakan arah utara dari tanah milik Nyonya Masnun. Kemudian arah timur, arah selatan, serta arah barat. Kemudian fasilitas lingkungan objek yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Fahrul Fadli. Ya, untuk selanjutnya ada fasilitas lingkungan objek. Pada saat inspeksi properti yang dimaksud dilengkapi dengan fasilitas sebagai berikut. Yang satu, ada tenaga listrik yang didapatkan dari PT PLN dengan kapasitas 900 Watt.
Yang kedua, sumber air bersih. Yang ketiga, pada data lingkungan, kepadatan pengembang itu masih proses dikembangkan dengan pertumbuhan sedang. Yang keempat, pada data tanah, sertifikat masih AJB dengan luas tanah 1136. Yang kelima, pada data properti, untuk aksesibilitasnya jauh dari pusat kota. Yang keenam, untuk batas-batasnya, berbatasan dengan Haji Asyani, Dijayem, Sungai Kecil, dan juga Bapak Menurun. Next. Untuk analisa high gas and base as atau HBU, untuk uji aspek hukum, yang satu ada bukti kepemilikan yaitu AJB 0110 dengan IMB 594.4453 AJB 9 2015. Yang ke satu, untuk peruntukan ladang pertanian sudah sesuai dengan ketentuan yang diinginkan pemiliknya. Yang kedua ada KDB, yang ketiga ada KLB, yang keempat ada tinggi. KLB, KDB, dan tinggi ini dikosongkan karena ladang tersebut tidak ada bangunan. Yang kelima ada luas tanah, yaitu 1136. Next. Kemudian untuk uji aspek fisik akan dijelaskan oleh Joseph. Uji aspek fisik berada di lingkungan sesuai. Yang kedua, aspek kemudahan jalan. Existing memiliki akses jalan. Keterangan memiliki akses jalan yang masih belum memadai karena masih tanah. Yang ketiga, aspek 4 meter. Keterangannya masih belum. Yang keempat, desain bangunan. Existing dan keterangannya masih belum ada. Demikian luas bangunan juga. Yang keenam, aspek ukuran tanah. Existingnya luas tanah 1136 meter persegi. Dengan keterangan ukuran tanah memadai untuk dibangun rumah tinggal. Yang ketujuh, aspek sarana pelengkap. Dengan existing listrik dengan menggunakan PLN, air bersih dengan sumur bor, teleponnya tersedia, keterangannya juga tersedia. Dengan memperhatikan luas tanah sebesar kurang lebih 1136 meter persegi, secara fisik tanah tersebut cukup memenuhi penggunaan yang layak secara fisik untuk dibuat sebuah rumah tinggal. Karena aksesibilitas jalan yang masih kurang memadai, terutama ketika hujan, jalanan di sana sangat licin sehingga digunakan sebagai ladang perkebunan. Kemudian untuk uji aspek finansial akan dijelaskan oleh rekan saya, Abi Hidayatullah. Selanjutnya, uji aspek finansial. Yang pertama, analisis market area. Analisis market area masih menjadi alternatif pilihan investasi maupun digunakan sendiri. Selanjutnya, untuk pertimbangan harga dan tren harga. Untuk pertimbangan harga dan tren harga masih relatif wajar. Untuk harga tanahnya itu sendiri, yaitu 40 juta per rantai dengan ukuran satu rantai, yaitu berukuran 400 meter persegi. Untuk kegunaannya yaitu ladang. Nah, selanjutnya untuk permintaan dari masyarakat ekonomi menengah ke bawah, pemasaran relatif normal dengan jangka waktu 6 sampai 10 bulan. Selanjutnya untuk penawaran itu hanya satu unit yang tersedia. Untuk yang terakhir ada daya beli efektif. Untuk permintaan cenderung normal, sebagian besar menggunakan pembayaran tunai dengan pembelian tanah tersebut. Untuk data-data di atas, pasar penjualan, tingkat hunian, dan parameter lainnya yang mempengaruhi pendapatan properti
menunjukkan bahwa properti yang dimaksud memenuhi penggunaan yang layak secara finansial. Kemudian untuk uji aspek nilai tertinggi akan dijelaskan oleh Hafiz Albanaudi. Untuk uji aspek nilai tertinggi, yang pertama, apabila pengembangan existing mendekati pengembangan ideal, maka properti dibiarkan apa adanya dengan keterangan belum mendekati pengembangan ideal. Yang kedua, apabila pengembangan existing tidak sesuai dengan pengembangan ideal, nilai harus menentukan apakah dilakukan renovasi, modifikasi, dikonversi menjadi penggunaan lain, dibongkar parsial atau keseluruhan untuk pengembangan kembali, atau disebut dengan redevelopment, dan penambahan pengembangan. Dengan memperhatikan lokasi, situasi pasar, dan pengembangan di sekelilingnya, maka pemanfaatan saat ini sebagai ladang pertanian dapat memberikan nilai tertinggi bagi pengembangan di bidang pertanian. Untuk kesimpulannya, berdasarkan analisis terhadap faktor-faktor tersebut di atas, kondisi properti terbangun saat ini memenuhi kelayakan penggunaan menengah dan cukup baik. Kemudian untuk aspek pendekatan pasar bisa dilanjutkan kepada Hafiz. Dipersilakan. Berikut adalah lokasi dari objek penilai dan 3 data pembanding. Untuk datanya, data yang pertama itu lokasinya di Jalan Swadaya, posisi tanah di tengah, bentuk tanah persegi panjang, elevasi tanah sedikit, bentuk tanah persegi panjang, elevasi tanah sedikit di atas jalan, luas tanah 480 meter persegi, sertifikat SHM, harga penawaran perantara 240 juta. Informasi dari Bapak Sandi, nomor telepon atau HP 0853 193665. Data yang kedua, tanah kosong, lokasi Jalan Swadaya, posisi tanah di tengah, bentuk tanah persegi panjang, elevasi tanah sedikit di atas jalan, luas tanah 1.600 meter persegi, sertifikat AJB, harga penawaran perantara 160 juta, informasi Bapak Maniso. Untuk data yang ketiga, tanah kosong juga, lokasinya di Jalan Swadaya, posisi tanah di tengah, bentuk tanah persegi panjang, elevasi tanah sedikit di atas jalan, luas tanah 2 hektar, sertifikat AJB, harga penawaran pemilik 3.400.000.000. Informasi Bapak Rahmat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan aspek pendekatan pasar. Di sini untuk objek penilaian itu alamat Jalan Swadaya, jenis hak itu AJB, luas tanah itu 1.136 meter persegi, kemudian jenis tanah itu ladang, lebar muka depan 50 meter, serta lebar jalan depan itu 4 meter. Kemudian untuk data banding pertama itu Jalan Swadaya dengan jenis hak itu SHM, kemudian luas tanah itu 480 meter persegi, jenis tanah itu tanah kosong, lebar muka depan 20 meter, serta lebar jalan depan itu 4 meter, dengan harga 240 juta. Kemudian untuk data banding kedua itu di Jalan Swadaya, sertifikat AJB, kemudian luas tanahnya 1.600 meter, jenis tanah kosong, lebar muka depan 70 meter, dan lebar jalan depan 4 meter. Kemudian untuk data banding 3 itu di Jalan Swadaya, sertifikat AJB, untuk luas tanahnya itu 20.000 meter persegi, jenis tanah itu tanah kosong, kemudian lebar muka depan itu 1.000 meter, dan lebar jalan depan itu 4 meter. Untuk hak atas properti yang dialihkan itu
untuk data objek yang dinilai itu diberikan ranking 2, kemudian untuk data banding 1 diberikan ranking 1, dan data banding 2 dan 3 itu diberikan ranking 2. Kemudian untuk syarat pembiayaan itu data banding 1 diberikan ranking 1, kemudian data banding 2 dan 3 diberikan ranking 2. Kemudian untuk kondisi penjualan itu objek penilaian diberikan ranking 2, kemudian untuk data banding 1 diberikan ranking 3 dan data banding 2 dan 3 diberikan ranking 2. Untuk pengeluaran yang dilakukan segera itu tidak ada sehingga diberikan ranking 2 untuk setiap objek penilaian. Kemudian untuk kondisi pasar itu normal dan diberikan ranking 2. Kemudian didapatkan itu gross adjustment-nya 137% dengan bobot absolut itu 274%, inverse 100%. Kemudian range-nya itu maksimum dengan rupiah 132.008 rupiah dan minimumnya 118.800 rupiah dengan deviasi yang didapatkan itu 11%. Kemudian kesimpulan nilai objek, ini yang pertama itu objek penilaian tanah dengan luas 1.136 meter persegi, dengan harga satuan perantai itu 40 juta, indikasi nilai pasar itu 113.600.000 rupiah, dengan total rekonsiliasi itu 113.600.000 rupiah, pembulatan 113.600.000 rupiah. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok Dusun 3B. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.